Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat lagi Sobat Sehat secara negara. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Pastinya hari ini, hari Rabu tanggal 16 November 2022, Formasi kembali menyapa Sobat Sehat dimanapun Sobat Sehat berada gitu ya. Hari ini Rabunya cerah ceria ya, seperti apa ya? Ceria-ceria aja gitu ya, Mbak. Terus hari ini Anel akan membahas seputar pelayanan kefarmasian di unit IBS. Jadi untuk seluruh Sobat Sehat yang mau gabung sama Anel di sini boleh banget nih, bisa WhatsApp ke nomor 081233949171. Terus kalau misal nanti ada yang kangen sama kita gitu ya, ada live delay juga di YouTube channelnya RSUD Wonosobo, di RSUD Wonosobo. Boleh lah, tengoklah kita di situ. Baiklah, hari ini Anel bersama Mbak Tuti. Halo, selamat pagi Mbak Tuti. Halo, selamat pagi Anel. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Yoi. Yes, oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas seputar pelayanan kefarmasian di unit IBS ya. Yep. Karena Mbak Tuti ini adalah salah satu farmasis yang saat ini bertugas di farmasi IBS. Oke, langsung aja nih. IBS itu apa sih Mbak? Mungkin kan beberapa Sobat Sehat masih bingung gitu ya. IBS, apa itu IBS? Unit apa itu IBS? Bentar ya. Aku perkenalan dulu boleh ya? Boleh dong, boleh sekali dong. Perkenalin, nama aku Wilasuti Triarsiwi, panggil aja Mbak Tut. Biasanya Mbak Tut ya. Atau Tuti juga bisa. Terus saya ini baru ya di IBS. Baru November, cuy. Baru? Iya. Baru banget nih. Iya, harusnya nih Anel nih, harusnya dikembalikan ya. Harusnya aku jadi host yang tanya-tanya karena aku juga masih belajar di IBS. Tapi ini Anel kayak mau ngerjain enggak lah. Ampun Su. Kembali ampun Su. Yang di IBS kan Anel nih. Nanti kita sambil belajar ya. Iya, kita mau sharing bareng lah ya hari ini seputar kehidupan IBS. Yes. Huru hara di IBS. Iya. Farmasi. Gimana tuh? Iya. IBS itu kan instalasi bedah sentral ya. Di RSUD tercinta kita ini. RSUD Kartis Jayanegara Wonosobo. Yang tentunya salah satu instalasi penunjang medis yang memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana atau elektif maupun yang mendadak atau situ. Yang tentunya sudah ada penunjangnya dari segi peralatan medisnya yang sudah canggih, modern, sama tenaga yang berkompeten dan bersertifikasi tentunya. Harus punya ini ya, ada keahlian khusus gitu ya, karena kan kalau istilahnya kalau di ruang bedah gitu kan langsung gitu ya Mbak, langsung membedah pasien. Namanya juga bedah sentral ya kan, langsung melakukan pembedahan dan rata-rata emang harus yang punya klasifikasi dan kompetensi khusus gitu ya. Betul. Jadi di sini terjamin lah ya itu. Alat-alat juga canggih dong ya. Terus kalau dari segi farmasi nih, bagaimana obat-obatannya nih Mbak? Kalau dari segi farmasinya otomatis juga harus terpenuhi ya, karena juga di sana kan sistemnya lebih cepat dari kinerjanya. Mbak butuh ini, oke siap. Jadi kita harus siap memenuhi untuk kebutuhan perbekalan farmasinya di IBS itu sendiri. Terus kalau kita di farmasi itu kerjasama sama CSSD ya, berhubungan erat ya. IBS, CSSD itu saling mengisi, kolaborasi ya, saling berkolaborasi. Akhlak yang berkolaborasi. Oke, terus kalau sistem pelayanannya sendiri nih, alurnya kalau di IBS itu gimana tuh Mbak? Alur secara umum dulu ya. Oke, boleh. Dari pasien, pasien naik nih ke IBS. IBS tuh di mana sih? Kita jelasin dulu ya. Di mana IBS tuh? di mana nih? RSUD tuh di mana? IBS yang di langit. IBS yang di langit. Ngeri dong, Bun. IBS di gedung mana nih? Barat. Lantai 4. Langsung keluar lift. Ya, itu jelas IBS. Nah, langsung ya di situ ya. Nah, dari pasien konsultasi ke dokter anestesi tentunya nanti dari dokter anestesi juga memberikan pengarahan seperti persiapannya, mungkin pastinya ya berpuasa dulu. Terus nanti habis itu menentukan jadwal operasinya. Nah, kalau pasien dari bangsal atau poli itu
nanti dari Bangsal atau Poli mendaftarkan atau berkomunikasi ke petugas IBS untuk mendaftarkan ada tindakan atau pasien nih yang harus dioperasi gitu. Terus nanti dari petugas IBS-nya mencatatkan dari keterangan nama, dari bangsalnya, terus tindakannya, operasinya, sampai OK dan dokter operatornya, spesialisnya apa, dicatat di jadwal operasinya. Udah itu mungkin yang pasien yang daftar operasi terencana ya, elektif ya istilahnya ya. Yes. Kalau yang situ kebanyakan dari IGD. Langsung Ya gitu nggak ya. sih? Iya, kayaknya bisa gitu sih Mbak. Iya betul. Kadang juga ada cito dari ruangan gitu ya yang benar, memang benar. harus Dari Poli juga dilakukan. ya. Ya, kadang kan memang harus itu. Jadi biasanya tergantung kondisi pasiennya ya. Kalau Yoi. kondisi pasiennya masih memungkinkan untuk dilakukan penjadwalan, akan dilakukan penjadwalan. Jadi pasien bisa berpuasa dulu. Tapi kalau memang harus saat itu juga dilakukan, tapi biasanya ntar konfirmasi dulu ya ke pasien. Sudah puasa atau belum ya kan? Atau mungkin terakhir makan jam berapa? Iya. Karena takutnya ya kalau namanya juga pembedahan ya, terus pakai anestesi kan. Betul. Kalau misal nanti sistem pencernaannya perutnya tidak kosong ya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bakal terjadi ya kan. Terima kasih Anel penjelasannya. Oh ya, ini kita saling ya sharing aja lah ya kan guys. Baiklah sobat sehat, habis ini kita akan membahas lebih jauh nih seputar perbekalan farmasi, terus di IBS itu kegiatannya kurang lebih melakukan apa aja gitu ya. Habis satu lagu bagus dari lagunya Okai, lupa nama ingat rasa. Tetap stay tune ya di 107,3 FM Secah Negara, FM Sehat bersama Secah Negara. Oke, balik lagi di 107,3 FM Secah Negara FM di sajian informasi seputar farmasi. Masih barengan sama Anda dan juga Mbak Tuti di sini sampai nanti jam 9 pagi. Oke, hari ini kita membahas seputar pelayanan kefarmasian di unit atau satelit IBS, instalasi bedah sentral. Lanjut nih Mbak, kita ngobrolin seputar IBS nih. Tadi kan ada jelasin ya IBS itu apa, terus alurnya gimana. Apa aja tuh pelayanan yang dikerjakan atau yang diberikan kalau di IBS biasanya tuh apa aja? Oke. Di IBS itu kan instalasi bedah sentral, tempat operasi gitu ya. Kalau dari pelayanannya tuh kita menyediakan ketersediaan perbekalan farmasi. Contoh-contoh operasinya dulu ya. Boleh. Operasi bedah umum. Ada hernia, laparotomi, laparoskopi, apalagi ya Nel? Ada eksisi, biopsi gitu ya. Saya nih. Lanjut. Terus ada bedah mulut, ada tindakan MOD sama fraktur. Terus lihat contekan dulu nih. Boleh. Bedah orto ya. Itu ada gift sama gips, Pasang gips, terus orif. kayak giveaway dong. Gips maksudnya gips sama orif ya. Orif sama ROI. Terus mata yang tentunya udah agenda di RSUD ya katarak itu ya. Yang ada di hari Kamis katarak, sama ada agenda sehari Sabtu katarak massal. Terus sementara ini di bulan November. Selain itu ada operasi apa lagi ya Nel? Ini objin. Objin, iya benar, objin, SC, terus miom, kista itu ya. Terus THT. THT, tonsil, Selektomi gitu ya, CWL. Yap, sama paru nih, bronkoskopi ya. Bronkoskopi ada pasang WSD, kadang juga di IBS. Ya itulah contoh-contoh, bukan contoh ya, macam-macam tindakannya ya. Tindakan kegiatan yang sering dilakukan di IBS-nya RSUD ya. Terus kalau dari segi kan kalau di IBS itu kalau mau operasi ada anestesi tuh ya Pak. Itu tuh kadang orang mungkin bertanya-tanya ya. Kalau ada mungkin yang sudah berpengalaman pernah nganterin keluarganya atau sekarang saudaranya operasi, kan sempat dijelaskan ada inform consent dulu tuh, persetujuan sebelum tindakan operasi kan selalu dijelaskan. Nanti ini biusnya separuh ya Pak. Ini nanti biusnya seluruh badan ya Pak. Nah, itu.
Itu apa itu? Perbedaannya apa itu? Atau istilahnya secara medisnya tuh apa itu? Aduh, ini berat nih. Waduh, Mulai. apa berat? Berapa kilo ini? Terus kalau berarti itu masuk di pelayanan kefarmasian ya. Ada paket GA dan paket SAB. Nah, di situ tuh yang membedakan di bius totalnya itu ya. Kalau bius total kan GA ya nggak sih bener ya? Ya, general anesthesia kalau nggak salah ya. Itu yang bius total. Itu contohnya kayak SC gitu ya. Ya nggak sih? CSAB. Oh, salah. Terima kasih koreksinya. Biasanya tuh kalau bius total tuh kalau nggak salah Yang itu bagian berat ke atas. Berat ke atas ya. Jadi misal kayak tonsilektomi, tonsil, gigi, gitu ya. Gigi, terus Atau SAB, mungkin yang gede-gede ya, operasi yang besar, ya. Lama itu yang ya? lama besar. Jadi kemungkinan mungkin pasien atau mungkin pasiennya takut gitu ya kalau setengah badan. Jadi terus karena kan kerasa disasat gitu Iya. kan, tapi nggak kerasa, tapi kerasa. bunyi set-set gitu kali ya. Itulah pokoknya kalau GA itu yang total, SAB-nya itu yang Lokal, bukan lokal ya. setengah sadar. Nah, itu nanti di dalam paketannya kan ada beberapa nih, itu yang membedakan di situ. Oke, perbedaannya di apa aja tuh Mbak kira-kira? Iya, di injeksinya sih ya. Kalau Injeksi. kalau di infusannya sama, kalau di paketan injeksinya yang beda gitu. Oke, itu kan tadi dari segi anestesinya ya Mbak. Anestesi. Kalau selain dari anestesi kan juga ada yang lain-lain nih. Kalau dari kefarmasiannya nih, alurnya tuh gimana tuh pelayanan di kefarmasian sendiri nih di IBS? Oke. IBS nih, IBS instalasi bedah sentral. Nah, kalau di RSUD Kartosojonegoro RSU tercinta kita ini lantai 4 tuh tidak hanya IBS. Ada PKBRS dan klinik nyeri. Oke. Nah, itu kan juga farmasi membawahi bukan? Maksudnya menyediakan perbekalan bertanggung jawab atas itu ya. Nah, di situ juga selain alur di IBS untuk penyediaannya, kita juga menyediakan untuk PKBRS sama klinik nyeri. Oke. Nah, untuk alurnya otomatis kita pengadaan dulu ya ke gudang. Kita permintaan jenis-jenis yang dibutuhkan berapa jumlahnya, itu kebutuhan dalam 1 bulan. Kadang pun setengah bulan kalau udah mau habis kita minta. Gimana caranya harus terpenuhi. Kan kita pelayanan prima dong. Iya, pasti untuk dong. Stakeholder, ngopo. berat nih. Pokoknya itulah ya. Gitu. Di IBS-nya, PKBRS-nya jadi biar enak. Dan kita kan kolaborasi nih, BMHP-nya sama itu ya, kasa-kasa sama CSSD ya. Yang penyimpannya juga di farmasi IBS. Kalau udah kita permintaan dari gudang pengantaran kan, gudang pengantaran kita harus ngecek, double cek dari list kertasnya sama bukti realnya. Kita cek dan dicek. Pokoknya itu habis dicek kita menata nih. Penataannya juga dari Vivo dan Vevo otomatis ya. Sesuaiin dengan labelnya kayak gitu. Habis itu apa ya? Habis itu apa ya Gon? Biasanya nanti kita ini ya pelayanannya tuh sesuai by resep yang misal ada operasi hernia gitu ya. Nanti akan ada lembar paketan itu ya, lembar kebutuhan itu ya. Kita nyiapin sesuai itu. Dan rata-rata kalau di IBS tuh pakainya injeksi ya Mbak? Yap. Kita nggak ada oral. Nggak ada oral ya, jarang banget ya. Kecuali kalau mungkin kondisi khusus. Hanya objin aja ya. Ya kadang ada ini ya obat yang memang harus ditelan, ya memang harus diberikan, misoprostol. Iya misoprostol aja. Itu pun nggak semua pasien ya. Bedanya unit lain farmasi IBS ya itu kita hanya di alkes sama mainnya injeksi. di alkes sama injeksi. Itu yang harus, dan injeksinya pun berbeda di rawat inap sama IGD juga jenisnya kan seringnya berbeda ya. Nah karena buat keperluan pembedahan itu kan otomatis berbeda gitu. Dan kadang dosisnya itu disesuaikan sama kondisi pasiennya ya. Juga. Nggak yang bisa harus satu ampul kayak gitu kan. Ya. Kita cuma butuh berapa cc aja karena tergantung pasiennya juga. Dan alkasnya tuh macam-macam banget ya Mbak di. Pokoknya unik-unik. Aku begitu masuk, wow, aku belum hal pernah baru gitu ya. Tahu nih. Ada hal baru ya. Karena betul. anestesi rata-rata mainnya pakai alat kesehatan alkas juga ya. Jadi kalau di IBS sendiri tuh ada alat alkes yang namanya notracheal tube yang bentuknya kayak leher angsa gitu kan. Lehernya leher angsa tapi nanti di alkes namanya apa kan harus jadi paham Terus ya. ada ETT endotracheal tube ya, endotracheal tube.
Tuh, banyak banget sobat sehat. Kalau di IBS itu kita lebih main ke alkes sama injeksinya. Injeksinya pun juga rata-rata penunjang utamanya sih lebih buat ke anestesi ya. Obat-obat yang memang dia sifatnya relaksan ya kan, buat biar pasiennya nyaman, enjoy ya kan, enjoy nyaman. Jadi saat tindakan tuh tidak terasa apa-apa gitu ya, tidak terasa kesakitan ya kan. Terus after ini ya, habis rasa yang dirasakan setelah dilakukan tindakan juga nggak kerasa sakit ya kan. Kadang tuh habis operasi ada yang masih kesakitan, tapi kalau di sini insya Allah obatnya menjes, istilahnya tuh menjes gitu ya. Jadi mantuliti ya kan, habis operasi insya Allah tidak terasa sakit-sakit lah. Kalau sakit ya dikit banget gitu ya, nggak kerasa sakit gitu. Baiklah, habis ini kita lanjut lagi nih Mbak Tuti bahas seputar penyimpanan dan mungkin nanti kita bahas dikit-dikit tentang BHP yang di setiap operasi-operasi gitu ya. Siap. Tetap stay tune ya Sobat Sehat di 101,3 FM. Masih ditunggu banget sama sampai jam 9. Kalau ada yang mau gabung sama kita di sini boleh banget nih. Habis ini ada satu lagu bagus dari Hindia, Membasuh. Tetap di Formasi sampai jam 9 pagi. Baik Sobat Sehat, kembali lagi di sajian formasi seputar farmasi sampai nanti jam 9 pagi bareng sama Anel dan juga Mbak Tuti di sini. Yes. Oke, hari ini kita mau bahas seputar pelayanan kefarmasian di unit IBS. Instalasi Bedah Sentral. Tadi kita udah ngobrolin nih tentang IBS itu apa, terus beberapa pelayanan yang dilayani di IBS. Kemudian kita juga sudah bahas tentang paket anestesi ya. Kalau jadi di farmasi sendiri itu mainnya pakai rata-rata injeksi, terus alat kesehatan ya Mbak, yang tadi Mbak Tuti sempat cerita alat kesehatannya macam-macam, terus bentuknya juga macam-macam, banyak macamnya juga gitu ya. Nah sekarang kita mulai membedah satu-satu nih ya Mbak, dari yang sering banget gitu ya. Kalau gampang deh bedah umum dulu lah Mbak. Kalau di bedah umum itu biasanya apa aja tuh alat kesehatan ataupun obat yang dipakai di bedah umum. Bedah umum ya. Kalau bedah umum sih rata-rata memang paketannya tadi pasti dipakai. Yes. Nanti benang tuh pasti. Nah, dari persiapannya juga kita lihat dulu sih dokternya. Sesuaiin terus dari alat-alat yang dibutuhkan otomatis dari kasa, handscoon, seperti itu sih rata-rata hanya itu aja. Tapi ribetnya maksudnya kita nyesuaiin dokternya, lihat sambil ngecek lebih kan emang operasinya tergantung dari pasiennya itu ya, ke tingkat keparahannya itu kan ya. Paling kayak gitu sih. Ya, terus kalau di bedah umum tuh biasanya lebih banyak ini ya Mbak, di benang ya. Mainnya di benang. Di benangnya ya. Benang dalam, luar, yang benang jadi daging tuh kan ya, terus benang setengah luar kayak gitulah pokoknya, setengah luar lapis 3 kebanyakan ya. Iya, kalau pembedahan kan ya namanya juga dibedah ya, menyayat ya kayak nyayat daging lah ya, banyak banget kan tuh lapisan-lapisannya. Jadi tiap lapisan pun tuh beda benang ya Mbak. Yep. Beda benang dan kadang kan sama dokternya juga mungkin kecocokan juga ya. Oh iya. Gitu. Tapi memang sama lah ya. Intinya ya satu jadi daging sama setengah-setengah lah itulah sampai luar buat jadi kalau di IBS itu rata-rata kalau misal dia di dalam gitu ya benangnya tuh pasti jangan takut gitu ya. Mungkin orang-orang kalau operasi gitu ekspektasinya tuh takut ya, ntar ini benangnya gimana. Terus habis itu habis operasi saya harus dibedah lagi gak nih, ngambil benangnya enggak ya, karena tergantung dia posisinya di mana gitu ya. Ada yang memang benang diciptakan gitu, dibuat bahannya itu nanti dia bisa menyatu sama badan kita ya. Tapi ada beberapa yang nggak bisa menyatu, jadi harus diambil betul. Oke, itu kalau yang di bedah umum. Kalau yang di orto biasanya mainnya pakai apa aja tuh? Orto pakainya apa ya? Kayak gips ya. Seringnya Gibsona, Softband, Tenso kayak gitu. Terus kadang-kadang ini ya pasang apa tuh? Ini apa pen, pasang pen. Ya itu juga paling penyampainya juga sama, handscoon seperti itulah. Tapi memang beda ya, itu karena beda tindakannya kan otomatis beda persiapannya. Oke, tergantung ini ya, dia operasi apa gitu ya. Kalau
biasanya tuh durasinya berapa lama tuh Mbak kalau operasi? Durasi ya itu tergantung itu operasi besar apa kecil. Kalau kecil 1 jam kadang ada ya? ada yang 30 setengah jam, menit, 1 45 jam. gitu ya. Tapi kalau udah besar itu Bisa berjam-jam. 2 sampai 3 jam tuh rata-rata gitu. Iya betul banget sih. Terus kalau di ya itu ya kalau di bedah orto ya kan kadang ada ngebur tulang juga ya, namanya juga orto. Lama itu. Biasanya Lama, gitu ya kalau di orto ada. Betul. Terus kalau di obgyn nih Obgyn rata-rata 1 jam cesario 1 itu jam ya. 2 Suction cesario ya. SC. Tuh 1 sampai 2 jam lah kayak gitu. Oke, itu obgyn ya biasanya gitu. Terus kalau bedah mulut nih Mbak, bedah mulut ada apa aja tuh di situ Bedah tuh? mulut ya itu kayak kemarin nih ada operasi ada pasien dari IGD itu dia rahangnya kayak nggak balik gitu loh, dia menguap. Terus Jadi dia nggak balik nih. Oh. Nah itu dari IGD naik terus. Nah itu kayak mengembalikan rahangnya lagi tuh. biar bisa nutup lagi. Nutup lagi. Jadi posisi dia membuka. Buka terus cuy. Wow. Aku lihat terus tanya kan, tante gini ya, sama ada dokter Ani juga, beliau menjelasin gitu. Aku juga dipaham jadi belajar juga Ya, kan. betul. Selain itu kan juga ya nun sewu kayak ada kecelakaan nih, mukanya rusak. Nah itu kan di spesialis bedah mulut, terutama yang bagian mulut ya, kan ada maksila mandibula. Oh ya itu ya. Itulah, pokoknya kayak, nah itu kan nyiapin kayak skrunya ya. Nah itu kalau dari farmasinya kan kita juga harus nyiapin nih dari jenis-jenis PHP sampai MHP-nya ya. Nah itu juga H-1 harus sterilkan dulu karena buat dipasang di gigi kan ya. Berarti kalau di IBS itu barang-barang yang sifatnya dia ditanam di badan itu emang harus dilakukan sterilisasi ya. Jadi jangan takut misal mau operasi nih tapi ternyata ada tindakan yang bisa kayak pasang pen, terus habis itu ada fraktur di gigi harus pasang pakai skru atau segala macam, pasang kawat gitu ya. Takutnya mungkin beberapa sobat sehat masih meragukan, masih kayak ini dipasang aman nggak? Aman sobat sehat. Jadi karena di IBS itu berkolaborasi sama tadi ya CSSD. Jadi semua barang yang baik itu istilahnya ditanam atau yang mau dipakai ya, kan namanya juga istilahnya bedah sentral. IBS itu harus istilahnya clean banget gitu ya Mbak, steril ya kan. Kalau masuk ke IBS aja harus ganti baju kan, ganti head to toe lah, ganti baju, terus ganti baju pakai sepatu sendal dalam ya, kita nggak boleh pakai sendal luar. Terus kalau ada ruang transfer pasien, itu biasanya maksimal tuh satu orang ya yang nungguin, nggak boleh. Dan masuk ke ruang transfer pasien pun harus lepas sepatu ya, lepas sepatu atau alas kaki ya. Kalau misal di depan ada sendal dalam boleh dipakai ya. Jadi kan benar-benar menjaga yang namanya sterilitas. Kenapa ya? Namanya juga isolasi bedah sentral. Habis itu karena kita main sama organ manusia gitu ya. Jadi benar-benar harus kami menjaga sterilitas dari segi alat yang akan digunakan, terus dari segi mengamankan juga buat petugas ya. Karena petugas juga pakai baju operasinya gitu aman ya Mbak. Steril semuanya, termasuk barang-barang yang mungkin dipakai di dalam, ditanam gitu ya. Semua aman lah ya. Kalau nggak tahu skru bahasanya bur. Ya bur itu lebih yang ke awam ya. Nah itu juga tergantung dari tingkat keparahannya dari pasien juga, yang dipasang berapa, seperti itu sih. Kalau dari size-nya juga tiap orang beda ya kan, ada yang kecil, rahang kecil sama rahang atas ya. Gitu. Kalau pen juga persiapannya juga sama kali ya. Sama dong. Sama. Itu yang mau operasi tanam di dalam. Kecuali kalau untuk yang pengambilan nih kayak laparos, tapi itu kan pengambilan tumor ya. Itu kan juga sudah ada alat-alatnya, sudah ada di farmasi. Jadi tinggal penyiapannya aja, tinggal siap. Tapi kalau yang dipasang implan itu H-1 kita harus menyiapkan. Prepare dulu ya. Ke CSSD kita ambil disterilin dulu terus diambil. Jadi biar kita siapkan. Begitu. Jadi petugas dari rekan-rekan petugas nakes di atas IBS sudah siap gitu loh. Tidak ini mana alatnya. Saya juga kan nggak lucu ya. Saya juga lebih belajar loh ya. Jadi gitu ya sobat sehat,
sterilitas tuh benar-benar dijaga sekali ya di Betul. ruang instalasi bedah sentral, dari segi petugasnya, terus dari alat-alat yang Alatnya, digunakan, terus lingkungannya. juga ya. Pokoknya tuh jangan takut lah ya, jangan takut operasi di sini gitu ya. Kita berikan BHP-nya aman, obatnya juga aman dipakai ya kan, petugasnya juga profesional dan terampil. Yuk. Lingkungan tempat sekitarnya juga yoi ya kan. Tuh. Dijamin sterilitasnya ya kan. Terunggul, bermutu, terpercaya. Cucok meo. Oke. Baiklah sobat saya, habis ini kita bahas lagi nih masih seputar IBS ya kan. Habis ini kita bahas ada operasi mata ya, yang tadi sempat disenggol dikit nih. Operasi matanya ada katarak, sama satu lagi ada apa kegiatan operasi massal yang akan dilakukan di RSUD Kartosucanegoro di bulan November ini. Apa aja tuh nanti kegiatannya, terus apa sih BMHP yang biasa dipakai di operasi mata? Tetap stay tune di 1,3 FM Sucanegoro FM. Habis ini ada lagu bagus dari Sal Priadi, dengerin aja. Tetap stay tune sampai jam 9 pagi ya di Farmasi. Asik sebentar, Farmasi. Oke, masih di 107,3 FM Sucanegoro FM, sehat bersama Sucanegoro, dan masih disaji informasi farmasik seputar farmasi sampai nanti jam 9 pagi. Dan masih sama Anel juga Mbak Tuti di sini pastinya ya. Hari ini kita bahas seputar pelayanan kefarmasian di instalasi bedah sentral atau IBS. Nah, tadi udah sempat kita bahas satu-satu ya, kita kulik satu-satu gitu ya, dari bedah umum, terus opjin, terus tadi ada juga bedah mulut gitu ya. Terus bolehlah dilanjut kalau tadi kita senggol sedikit seputar mata gitu ya, pembedahan di mata. Itu apa aja tuh Mbak yang main di bedah mata? Mata kalau yang program reguler itu rata katarak ya. Oke. Di hari Kamis. Nah, kalau operasinya hari Kamis, itu kan pasti hari Kamis. Nah, H-1 kita mempersiapkan alat-alat yang perlu disiapkan yang untuk operasi katarak itu sendiri. Dari tetes apa mata aja tuh biasanya tuh, apa aja tuh Mbak BHP-nya? ada tetes mata, ada kayak pisau yang untuk mata, bahasanya yang awam dulu aja ya. Pisau mata, benang otomatis, sama dop, berarti kayak untuk penutup mata gitu, sama kasa, apalagi ya, sama ya yang pasti kan untuk oksigen ya, kanul dewasa, kaset, untuk alatnya itu ya. Legion yang sekarang pakainya ya. Seperti itu H-1. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah pasien di hari Kamis itu. Kita dapatnya dari mana? Kolaborasinya dengan Polimata. Iya. Jadi kita dapat info dari Polimata. Oh, jumlahnya segini, untuk lensanya juga infonya juga dari Polimata. Jadi kita mempersiapkan dari BHP itu alat-alatnya itu sampai lensa yang pasti terpakainya. Jadi di hari hanya yang ketika sudah operasi sudah aman lah, terkendali aman, jadi dipastikan sudah siap semuanya. Ready to use ya. Jadi kalau di operasi katarak itu biasanya ada lensa ya, yang tiap pasien itu berbeda ya, kekuatan lensanya atau ya itu ya. Ada yang pakai lensa nomor 18 gitu ya, 22,5 ada. Jadi itu biasanya yang bikin beda itu karena ada kehadiran si lensa. Dan ya kalau di apa sih tetap operasinya tercover BPJS dong ya. Yup. Semuanya tercover BPJS ya. Ya, jadi jangan takut sobat sehat. Kalau mau operasi di sini takutnya wah nanti tidak tercover BPJS. Termasuk operasi katarak juga ya. Yap. Terus untuk program yang sekarang ya dengan bekerja sama Dinsos, kan hari Sabtu. Sama juga kita persiapannya hari Jumat H-1. Nah, di situ kalau pengalaman yang minggu kemarin kita sudah menyiapkan sekalian dengan obat oralnya. Jadi kalau operasi katarak biasanya tidak menginap ya, rata-rata langsung pulang ya. Dan biusnya bius lokal ya kayaknya, bukan yang bius walaupun dia posisi di mata gitu ya, tapi biasanya mungkin ditawari ya ke pasiennya mau tetap di bius lokal tapi harus menginap atau rata-rata sih bisa langsung pulang ya Mbak. Jadi biusnya tuh bius lokal ya kan, biasanya bius lokal kan, terus bisa langsung pulang dan biasanya langsung dapat obat yang untuk dikonsumsi oral, terus
Biasanya berapa sih, 2 harian ya? 2 harian 2 hari 3 hari ya balik ke poli untuk kontrol sama lepas ini perban ya? dibersihkan, nanti diteteskan di poli. Nah, kalau di hari Kamis itu kan untuk pasiennya sudah Reguler. tahu nih ya, sudah reguler turun, nanti ambil obatnya di rawat jalan. Kalau rawat jalan pelayanannya sudah maksimal setengah 3 udah tutup, nanti ambilnya di IGD. Biar pasiennya juga biar paham ya, biar jadi paham. Kalau yang di Masal ini kemarin sih pengalamannya satu pintu, jadi di IBS semua, diselesaikan di IBS. Semoga besok bisa ke IGD ya. Kita kerjasama dengan farmasi IGD. Jadi kalau obat oral biar khusus di bawah aja ya. Jadi yang di IBS itu khusus untuk peralatan dan obat-obat yang emang dipakai buat operasi aja gitu ya. Jadi dan untuk obatnya nanti oralnya kita sudah siapkan di hari Jumat, Sabtu bekerja sama dengan IGD, nanti tinggal penyerahan aja. Ya. Kalau untuk syarat-syaratnya, kalau yang program Masal sih sudah selesai. Sudah maksudnya gimana? Ya maksudnya sudah hanya itu aja. Jadi pasien juga tinggal pulang gitu kayak orang bulan. Iya. Karena itu istilahnya sama dengan Dinsos. Kerja sama dinas sosial ya. Jadi itu istilahnya pasien-pasien yang udah terjaring sama Dinsos mungkin ya. Jadi diatur di Rawuh untuk operasi di sini gitu ya, dan benar-benar free ya. Yap. Oke, itu ya sobat sehat. Jadi mungkin kalau yang besok Sabtu ada program sanak saudaranya atau tetangganya gitu, ikutin programnya Dinsos ya. Mungkin bisa ketemu Mbak Tuti nanti di lantai 4 ya, Gedung Barat. Ya. Rata-rata sih kalau katarak berapa jam, Mbak? Nggak lama kan ya? Nggak lama, cuman yang lama kan karena banyaknya pasien ya. Terus kan dokter sama asisten juga butuh istirahat, ada sholat, itu turun sholat, terus nanti mulai lagi. Nggak lama kalau untuk tindakannya, mungkin karena antrinya jadi lama gitu. Berarti ya maksimal 1 jam kayaknya ya untuk tindakan operasi itu. Rata-rata di sini rata-rata 1 jam sih ya kalau tindakan. Pokoknya sudah terpercaya deh karena sudah ya di bidangnya sudah profesional, pengalamannya lamanya kan. Betul. Terus kalau untuk barang-barangnya sendiri nih Mbak, untuk BHP-nya sendiri nih, gimana caranya Mbak Tuti menjamin kalau BHP yang dipakai di IBS itu mutunya terjamin? BHP-nya nih ya kita ada perhitungan ya untuk kebutuhan 1 bulan itu, kita hitung kita permintaan ke gudang nih. Nah ketika permintaan gudang nanti kan jelas nih secara sistem, oh ini di gudang tinggal sedikit nih, komunikasi aja langsung ke gudang, mengingatkan yang ini tinggal sedikit, saat membuat list udah sama gudang, sama petugas farmasi gudang, kita udah buat list, oh untuk kebutuhan ini kalau di gudang stoknya tinggal segini. Jadi harus berkolaborasi terus ya untuk saling mengingatkan, karena terkadang pun di bulan ini tidak laris, bulan sekarang laris. Nah biar sama-sama enak lah. Jadi tidak ada terjadi kekosongan stok yang lama ya. Terus kalau misal ada beberapa BMHP yang kosong, udah ada nih pengganti sementaranya gitu kan. Terus kalau di IBS Farmasi sendiri juga ada pelabelan untuk menjamin ED-nya ya. Jadi kita kasih label kalau merah ED 1 sampai 3 bulan ditempel. Itu pun kita komunikasi ke petugas teman-teman nakes di IBS-nya. Ini mohon dipakai dulu ya, gitu kan, biar enak. Jadi kita terjamin untuk ED-nya bisa keluar dulu, tidak ED di tempat gitu. Jadi biar istilahnya barang-barang yang mau expired gitu ya, yang expirednya pendek bisa digunakan terlebih dahulu. Nanti jangan sampai kita punya expired yang lama, expired pendek tapi barangnya masih banyak. Sayang sekali ya Bun. Juga semoga sih dari gudang juga belanjanya jangan yang ED pendek. Iya kan? Karena ya itu ya namanya juga operasi. Oh ya, kan kemarin sempet ini ya kalau COVID gitu, operasi di bagian IBS gitu, kalau COVID aman nggak? Apakah tempat operasi COVID dan non COVID itu sama? Beda. Beda kan? Beda. Kalau pas COVID beda tempatnya kok. Jadi terjamin keamanannya ya. Jadi jangan berpikiran kalau COVID sama non COVID tempatnya sama, enggak ya, beda. Terus paling kalau COVID itu ketambahan ini ya, tetap menggunakan APD lengkap ya. APD lengkap. Karena ya tetap kita menjamin buat keselamatan
petugas juga ya, petugas aman, Dan pasien area aman, juga. area aman, Betul. tempatnya juga aman gitu ya, clean dan beda. Jadi jangan takut kalau ini kan juga mungkin lagi COVID lagi sedikit naik gitu Mulai ya, naik nih. trennya udah mulai menaik lagi gitu ya. Meningkat nih. Jangan takut kalau misal nanti ada operasi nih di Wonosobo, tindakan operasi di sini gitu ya. Terus takut lah ntar ini disamain nih COVID, ada yang COVID gitu. Tidak. Aduh nanti tertular nih, Nggak kita ya. sudah terjamin untuk Jalurnya sudah juga beda ada. ya. Betul. Jalur yang untuk pasien COVID sama non COVID itu ada. Terus untuk Penanganannya juga sendiri penanganan ya. juga sendiri. Betul. Jangan takut. Terus kalau dari segi barang-barang farmasi tadi udah dijelasin sama Mbak Tuti ya, penyimpanannya juga kita lihat expirednya juga. Kalau expirednya pendek kita gunakan terlebih dahulu, jangan sampai benda barangnya itu mau expired, istilahnya expired di kita gitu ya. Buat menjamin kalau barang-barang itu tuh dipakai sama pasien aman, Betul. terus dan bermanfaat ya. Ya, Kalau bahasa efektivitasnya lah ya. efektivitasnya bagus gitu Bagus, ya. ya. Manges kalau bahasanya di Betul. bahasa manges gitu ya. Rata-rata emang tadi barang-barang yang dipakai di BS itu kalau farmasi, dari segi farmasi itu injeksian ya, dan injeksiannya tuh alkes sama injeksi, terus benang. Betul. Benangnya juga Banyak jenisnya ya. banyak banget jenisnya. Terus jangan takut ya sobat sehat. Jadi benang yang apa istilahnya tertanam di badan dan yang di luar itu beda. Beda jenisnya. Jangan takutnya nanti kalau yang di dalam nanti saya dibuka lagi ngambil benang. Tidak sobat. Terus kalau yang tadi barang-barang implan gitu ya, jangan takut karena sudah terjamin sterilitasnya juga kan. Sebelum digunakan selalu disterilkan Sterilisasi, dulu. ya, betul. Terus apa lagi ya? Terus nanti biasanya sih kalau udah selesai operasi ya itu ya akan ada istilah jamu ya. Jamunya tuh Jamu. campuran beberapa pereda nyeri, pereda sakit yang insya Allah bisa mengurangi rasa sakit pasca operasi. Betul. Dari sobat sehat semua. 1 hari ya biasanya ya, Ya, biar lebih enak. biasanya di Besok. 1 hari 2 hari lah. Oke, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan? Pesan, Tuti? oke, pesannya apa ya? Jangan pesan es teh tapi nggak bisa di sini. Udah, aku mau nasi goreng nih, mau sarapan double. Wadaw. Pesannya tentunya untuk sobat yang mendengarkan, kiranya semoga informasi ini berinformatif juga. Terus untuk pelayanan IBS terpercaya tentunya di RSUD tercinta kita ini, semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih prima lagi untuk pasien-pasien tercinta kita. Asik. Terus tentunya semoga dari farmasi nih kompak lagi, maju lagi, jaya lagi. Wus. Wah, apa nih? Pokoknya kita yuk personal branding dong farmasinya. oke. Wes berat nih. Ya, Pokoknya ya. itulah. Jangan takut kalau misal berobat ataupun Betul. ada tindakan operasi di sini ya, Yap. karena tadi ya dari segi lingkungannya, terus fasilitasnya, fasilitas penunjangnya, terus tenaga profesionalnya, Betul. dari segi farmasinya juga semuanya Terjamin. betul terpercaya. Yui. Ya kan? Ya, oke. Visi RSUD ya. Asik. Baiklah, thank you nih Mbak Tuti sudah menemani sajian informasi kurang lebih ya sampai jam 9 gitu Yo. ya. Kita udah ngobrolin sedikit nih seputar apa sih IBS, terus tadi tindakan kegiatannya tuh apa aja, yang dipakai tuh apa aja, terus mutunya tuh seperti apa. Semoga informasi yang kami berikan tadi bermanfaat untuk seluruh sobat sehat pastinya ya. Betul. Jika seluruh sobat sehat masih membutuhkan informasi terkait pelayanan kefarmasian, bisa hubungi kami di instalasi farmasi RSUD KRT Seconegoro Wonosobo. Kami siap memberikan pelayanan kefarmasian 24 jam full untuk seluruh sobat sehat ya. Kami ada di farmasi rawat jalan, ada di farmasi IGD, rawat inap, IBS, CSSD. Kami siap memberikan pelayanan kefarmasian kepada seluruh sobat sehat semuanya. Atau mungkin yang ingin bertanya-tanya via kami di media sosial, boleh sapa kami di @ifrs_Seconegoro atau di @rsud Wonosobo juga boleh. Betul. Sampai ketemu lagi di sajian formasi minggu depan, hari Rabu depan. Kita bahas tentang apa lagi nanti? Tunggu minggu depan. Aja, ya Betul kan? ya. Pasti akan ada narasumber lain yang akan bercerita kayak apa aja ya? Sharing ya, Iya. sharing ilmu terkait hal-hal yang ada bau-bau farmasinya gitu ya. Betul. Nanti siapa tahu mungkin sobat sehat ingin request bahas ini deh Mbak, boleh. Bisa DM kami di tadi @FRSN Seconegoro atau RSUD Wonosobo
atau tadi WhatsApp kita ke nomor, aduh nomornya berapa ya? 08 berapa nih Nel? Enggak benar nih, nomor nih. Yap. Saya sering lupa ya. Bisa WhatsApp di nomor 081233949171 ya buat seluruh sobat sehat yang mungkin pingin besok mau kirim salam, mau request lagu, boleh lah ya. Ketemu lagi sama Anel Rabu depan di sajian informasi seputar farmasi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena virus COVID masih mengincar. Tetap jaga kehappyan juga karena sehat itu berawal dari happy ya kan. Betul. Hati yang gembira adalah obat. Nah, cocok banget. Oke. Sampai ketemu Dadah. Rabu depan di sajian farmasi. Tetap stay tune di 107,3 FM Sejo Negoro FM. Habis ini bakal ada sajian menarik lainnya. Tetap stay tune di sini. Sehat, good sama Sejo Negoro. Bye bye.